Di pesisir utara Jawa, ada sebuah desa tua, namanya sederhana, Talang. Namun di balik nama yang terdengar biasa itu, tersimpan kisah yang hampir terlupakan. Nama ini sudah disebut selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Talang, sebuah kata yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi tidak banyak yang benar-benar tahu dari mana nama itu berasal. Di tengah hamparan sawah luas, di wilayah Tegal, desa kecil ini berdiri tenang, seolah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang sangat panjang. Namun ketika para peneliti mencoba menelusuri asal-usulnya, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Nama Talang muncul dalam cerita rakyat, tetapi hampir tidak pernah muncul dalam catatan resmi sejarah. Yang tersisa hanyalah cerita yang dituturkan para orang tua pada malam hari. Di bawah cahaya lampu minyak, cerita tentang masa lalu, cerita tentang sebuah nama. Mengapa tempat ini disebut Talang? Apakah karena bentuk tanahnya? Apakah karena sejarahnya? Atau karena sebuah peristiwa yang telah lama hilang? Beberapa orang percaya nama itu berasal dari sebuah saluran air kuno. Saluran sederhana yang dulu mengalirkan kehidupan ke ladang-ladang petani. Yang lain mengatakan, nama itu berasal dari bangunan panjang, tempat para pengembara pernah beristirahat. Bangunan yang disebut Talang. Tetapi, ada juga yang percaya, nama itu jauh lebih tua dari semua cerita itu. Lebih tua dari desa ini, lebih tua dari sejarah yang kita kenal. Wilayah ini adalah bagian dari Tegal, sebuah daerah di pesisir utara Jawa yang sejak dulu dikenal sebagai tanah pertanian. Sejak zaman dahulu, tanah di sini sangat subur, sawah membentang luas, ladang tumbuh di mana-mana. Kehidupan masyarakat di sini tidak jauh dari pertanian, menanam, memanen, dan menjaga tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Namun ratusan tahun yang lalu, tempat ini belum menjadi desa. Yang ada hanya tanah terbuka, ladang luas yang belum punya nama. Tanah seperti ini dalam bahasa Jawa sering disebut Tegal, tanah yang kosong. Sekitar 5 abad yang lalu, wilayah ini berada dalam pengaruh kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Kerajaan datang dan pergi, kekuasaan berubah, tetapi kehidupan rakyat tetap sama. Mereka bertani, mereka bertahan hidup dari tanah. Di masa itu, banyak orang mulai membuka lahan baru. Mereka menebang semak, membersihkan tanah, dan membangun kehidupan dari nol. Sebuah kelompok pengembara konon pernah tiba di wilayah ini. Mereka mencari tempat baru untuk menetap. Namun kehidupan mereka tidak mudah. Air sering menggenang, tanah berubah menjadi lumpur. Ketika hujan turun, air menguasai ladang, panen terancam gagal. Untuk bertahan hidup, mereka mulai menggali saluran air parit panjang yang mengalirkan air keluar dari ladang. Saluran itu panjang, membelah ladang dari ujung ke ujung. Orang-orang mulai menyebutnya Talang. Pada suatu malam, para penduduk berkumpul. Mereka berjalan membawa obor, menyusuri saluran air itu. Di bawah cahaya obor, saluran itu terlihat seperti jalur panjang,
yang memotong kegelapan malam. Saat itulah, seorang tetua desa berkata sesuatu yang kemudian mengubah sejarah tempat ini. Mulai sekarang, katanya, kita akan menyebut tempat ini Talang. Namun tidak semua orang percaya cerita itu. Ada cerita lain, cerita tentang bangunan kayu panjang yang pernah berdiri di tempat ini. Bangunan itu digunakan para pengembara untuk beristirahat. Mereka menyebutnya Talang. Lalu sebenarnya, mana yang benar? Sejarawan mencoba mencari jawabannya, tetapi catatan tertulisnya hampir tidak ada. Yang jelas, wilayah Tegal sendiri sudah dikenal sejak lama. Para pedagang dari berbagai bangsa pernah datang ke pesisir ini, Arab, Tiongkok, Eropa. Bahkan pedagang Portugis pernah menuliskan nama wilayah ini dalam catatan perjalanan mereka. Tetapi, mungkin jawabannya sebenarnya jauh lebih sederhana. Talang mungkin hanyalah bagian kecil dari ladang besar di Tegal. Nama yang lahir dari kehidupan petani, nama yang muncul dari tanah yang mereka garap setiap hari. Pagi di Talang selalu dimulai dengan cara yang sama. Kabut tipis turun perlahan, menyentuh hamparan sawah yang luas. Seorang petani berjalan menyusuri pematang dengan langkah pelan, langkah yang mungkin telah dilakukan oleh nenek moyangnya berabad-abad yang lalu. Air masih mengalir di parit-parit kecil. Di antara sawah, air yang menjaga tanah tetap hidup. Air yang mungkin menjadi alasan mengapa tempat ini dahulu disebut Talang. Para orang tua di desa ini sering berkata bahwa dahulu semua kehidupan di sini bergantung pada air. Tanpa air, ladang menjadi kering. Tanpa air, desa tidak akan pernah lahir. Maka cerita tentang Talang sering kembali pada satu hal: air, saluran air, dan usaha manusia mengendalikan alam. Bayangkan masa ketika saluran air itu baru saja dibuat, sebuah parit panjang membelah ladang luas. Bagi para petani saat itu, saluran ini adalah harapan. Namun tidak semua cerita tentang Talang berkaitan dengan air. Beberapa kisah lama mengarah pada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih misterius. Konon dahulu, di tengah ladang luas ini pernah berdiri sebuah bangunan panjang dari bambu dan kayu. Bangunan sederhana itu menjadi tempat singgah para pengembara. Para pedagang, para petani, para pejalan jauh, mereka berhenti di sana untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Pada malam hari, mereka duduk mengelilingi api kecil, bercerita tentang perjalanan, tentang desa-desa jauh, tentang tanah yang belum pernah mereka lihat. Bangunan panjang itu disebut oleh para pengembara dengan satu kata, Talang, sebuah tempat singgah di tengah perjalanan panjang. Tahun demi tahun berlalu, para pengembara datang dan pergi, namun sebagian dari mereka memutuskan untuk tinggal. Mereka mulai membangun rumah, membersihkan tanah,
membuka ladang baru. Sedikit demi sedikit, permukiman kecil itu berkembang, rumah-rumah berdiri, anak-anak lahir, sebuah desa mulai terbentuk. Mereka bekerja bersama, menggali parit, menanam padi, membangun kehidupan baru. Suatu hari, para tetua desa berkumpul. Mereka menyadari permukiman ini membutuhkan sebuah nama. Nama yang akan diingat oleh anak cucu, nama yang akan disebut selama ratusan tahun. Seorang tetua menunjuk ke arah ladang, ke arah parit panjang, ke arah bangunan bambu yang pernah berdiri di sana. Lalu ia berkata perlahan, "Kita akan menyebut tempat ini Talang." Sejak saat itu, nama itu tidak pernah hilang, generasi demi generasi. Menyebut tempat ini dengan nama yang sama, Talang. Anak-anak tumbuh di ladang ini. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana nama desa mereka muncul, namun mereka tetap menyebutnya Talang. Jalan desa mulai terbentuk. Orang-orang datang dan pergi, namun nama itu tetap bertahan. Hari ini, Talang hanyalah satu dari banyak desa di wilayah Tegal. Namun, setiap nama desa selalu memiliki cerita. Cerita tentang tanah, cerita tentang manusia, cerita tentang perjuangan hidup. Dan mungkin semua cerita itu mengalir seperti air di saluran kecil ini. Sebagian sejarah tertulis, namun sebagian lagi hanya hidup dalam ingatan manusia. Kabut kembali turun di pagi hari, menutupi ladang, menutupi jejak masa lalu. Seperti banyak cerita lama, asal-usul Talang mungkin tidak akan pernah diketahui sepenuhnya. Apakah nama ini berasal dari parit panjang atau dari bangunan pengembara? Atau mungkin ada kisah lain yang belum pernah diceritakan. Yang jelas, nama Talang tetap hidup. Diceritakan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Dan selama desa ini masih ada, nama itu akan terus disebut Talang. Namun satu pertanyaan tetap tinggal, apa sebenarnya arti nama itu? Mungkin jawabannya tersembunyi di masa lalu, di antara cerita yang telah hilang. Dan mungkin suatu hari nanti, seseorang akan menemukan kembali rahasia yang telah lama tertidur di tanah ladang Tegal.